Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan bincang singkat kesehatan bersama Rumah Sakit Eria. Dalam rangka Hari Gizi Nasional yang akan diperingati tanggal 25 Januari, kita akan membahas tentang stunting dan obesitas. Saat ini kita sedang bersama dengan ahli gizi Rumah Sakit Eria, yaitu Ibu Widya Astuti. Halo Ibu. Halo Mbak Tias. Akhir-akhir ini stunting itu sering dibicarakan oleh orang-orang ya Bu ya? Iya, cuman mungkin masyarakat belum paham apa sih itu stunting. Jadi stunting itu sendiri apa sih Bu? Stunting itu mungkin banyak diomongin pada saat ini ya. Stunting itu pengertiannya merupakan kondisi gagal pertumbuhan, baik pertumbuhan fisik maupun otak. Diakibatkan karena kekurangan gizi yang lama, sehingga anak itu terlebih pendek daripada usianya. Jadi faktor-faktor yang menyebabkan stunting itu sendiri apa ya Bu ya? Faktor-faktor yang menyebabkan itu karena kekurangan gizi yang cukup lama, yang dimulai dari janin sampai awal kehidupan anak, yaitu 1000 hari kehidupan. 1000 hari kehidupan ya. Yang antara lain faktor-faktornya itu kurang akses tentang makanan yang bergizi. Yang kedua, faktor ibu yang kurang pengetahuan tentang pola asuh pemberian makan. Yang ketiga, itu pengetahuan tentang gizi remaja. Gizi remaja sehingga mempengaruhi pada saat hamil dan menyusui. Yang keempat itu akses pelayanan sanitasi dan air bersih. Sangat berpengaruh juga berarti semuanya ya Bu ya. Anak seperti apa sih Bu yang bisa dikatakan anak ini stunting loh gitu loh. Anak dikatakan stunting itu anak itu terlihat dari perawakannya yang kerdil ya Bu untuk ya. mencapai usia 2 tahun. Itu biasanya anaknya terlihat lebih pendek daripada anak yang seusianya dan jenis kelamin yang sama. Dengan teman-teman yang lainnya. Berarti dia lebih pendek ya daripada teman-teman yang lainnya. Untuk orang tua ini mungkin jadi bahan pertanyaan. Jadi stunting itu sendiri bisa dicegah nggak Bu? Pencegahan stunting itu yang pertama dengan cara memberikan nutrisi seimbang. Nutrisi seimbang itu pada anak-anak dipengaruhi sangat dengan pemberian makanan yang bergizi. Pertama pemberian makanan dengan bergizi. Mempengaruhi faktor kualitas dan kuantitas serta jenis variasi menu yang diberikan. Yang Bu, kedua kita perkenalkan dengan istilah isi piringku. Sekarang kan kayak yang dahulu kan itu menu seimbang. Sekarang isi piringku. Sekarang isi piringku. Isi piring itu antara lain terdiri dari setengah sayuran dan buah-buahan. Yang setengah lagi sumber protein. Protein itu dari hewani dan protein nabati. Mungkin protein hewani itu berasal dari lauk, daging, ayam. Protein nabati itu kayak tahu, tempe. Dan lebih banyak sumber protein daripada karbohidratnya. Lebih banyak protein. Pada masa anak-anak itu kita memperbanyak sumber protein dan memperkenalkan sayur-sayuran. Itu ya. Itu yang pertama tadi. Yang kedua itu tentang edukasi kepada orang tua. Penting ya Bu ya. Edukasi kepada orang tua itu pertama itu tentang kesehatan reproduksi. Gizi pada remaja, tentang kehamilan dan menyusui serta memeriksakan kehamilannya secara rutin. Terus yang ketiga itu tentang menyusui. Menyusui itu kita perkenalkan dengan IMD. Inisiasi menyusui dini. Terus yang keempat ASI eksklusif itu sangat penting. ASI eksklusif sangat penting ya Bu ya. Sangat penting karena itu sampai umur 6 bulan. Kemudian setelah dilanjutkan lagi sampai umur 2 tahun dengan MPASI. Yang keempat itu dengan akses pelayanan sanitasi dan air bersih. Yang kelima memberikan vitamin dan suplemen. Yang terakhir sering bawa anaknya ke posyandu untuk memeriksakan monitoring pertumbuh kembang anak. Harus ditimbang. Karena dari situ kita tahu penilaian status gizinya. Apakah dia stunting ya? Penilaian stunting ini dengan pengukurannya penilaian status gizi berdasarkan panjang badan atau tinggi badan menurut umur. Nanti dapat diketahui di situ apakah anak itu pendek atau normal. Penting berarti ya Bu. Kita harus penting. Sering ke pelayanan kesehatan ya Bu ya.
Kalau misalkan Ibu dari penilaian ahli gizinya ternyata anak tersebut stunting, itu tuh makanan apa sih yang harus dikonsumsi oleh anak tersebut atau bisa nggak diperbaiki lagi ya Bu ya? Bisa kita perbaiki dengan misalnya anak usianya 2 tahun, usia 2 tahun itu kita udah makanan biasa dengan makanan dan sumber karbohidratnya dari nasi, bisa dari penggantinya roti, terus dari sumber proteinnya, protein dari hewaninya itu kita kayak daging, ayam, protein nabatinya juga dari tahu, tempe, sama kacang-kacangan yang mungkin dalam kehidupan sehari-hari ya memang itu kita pakai. Kemudian sayurnya juga kita ada sayur-sayuran lebih banyak sama buah-buahan, sayur-sayuran yang ada di sekitar kita. Nggak perlu yang mahal, tetapi kita nggak perlu yang mahal, tapi kualitas sama kuantitasnya sama, variasi makanannya, karena anak-anak itu kan lebih cenderung bosan makannya. Maka kita sebagai orang tua memang harus memperhatikan variasi dari menu makanan yang kita berikan. Diganti-ganti setiap hari. Diganti-ganti. Entah pengolahannya dia apa. Kok kita pengolahannya itu aja mungkin anaknya bosan, jadi dia nggak mau makan. Iya, seperti itu. Untuk orang tua yang ingin mengkonsultasikan keadaan gizi anak-anaknya, silakan langsung ke Rumah Sakit Eria dimulai dari jam 9 sampai jam 3. Gizi seimbang, keluarga sehat, negara kuat.